Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Waitariansyah. NIM saya 31300 22055. Di sini saya akan mempresentasikan artikel untuk ujian perencanaan strategi SITI. Di sini saya akan membahas tentang artikel dengan judul Business Model in CMMN, DMN, and Archimate Language, atau model bisnis dalam bahasa CMMN, DMN, dan Archimate. Penulisnya yaitu Malgorzata Pankuska, konferensi yaitu Centerich, Broachman, dan Hacis 2019. Tujuan presentasi yaitu memahami bagaimana model bisnis dapat diintegrasikan dan dipetakan menggunakan bahasa pemodelan seperti Archimedes, CMMN, dan DMN untuk analisis arsitektur perusahaan EA. Selanjutnya yaitu pendahuluan, mengapa pemodelan bisnis penting. Di sini tantangan bisnis modern yaitu organisasi bisnis menghadapi lingkungan yang kompleks dan dinamis. Peran pemodelan bisnis yaitu terdapat tiga bagian, yaitu yang pertama memungkinkan perubahan dalam perusahaan, yang kedua mendefinisikan solusi teknologi informasi komunikasi atau TIK, yang ketiga memberikan nilai bagi pemangku kepentingan bisnis. Selanjutnya yaitu kebutuhan integrasi. Ini penting untuk menyelaraskan solusi TIK dengan kebutuhan bisnis, sehingga model dan teknik analisis bisnis perlu dipertimbangkan untuk memetakan model bisnis ke dalam sistem informasi. Selanjutnya yaitu arsitektur perusahaan EA dan model bisnis. Definisi EA yaitu disiplin ilmu merancang organisasi bisnis yang dipadu oleh prinsip, rangka kerja, metodologi, persyaratan, bahasa pemodelan, alat, teknik, serta model referensi dan standar. Tujuan EA yaitu mendukung unit bisnis dengan menyediakan solusi TIK yang paling sesuai. Peran model bisnis dalam EA yaitu yang pertama mencakup pendekatan menyeluruh atau end-to-end untuk seluruh sistem organisasi. Yang kedua meliputi struktur organisasi, aturan, fungsi, dan komunikasi antar pelaku bisnis. Yang ketiga mengurangi kompleksitas masalah manajerial. Selanjutnya yaitu konsep dasar model bisnis, yaitu perubahan, kebutuhan, solusi, pemangku kepentingan, nilai, konteks, risiko, prinsip, tujuan, kendala, kompetensi, rencana, evaluasi, penilaian, standar, dan metode. Selanjutnya itu klasifikasi model bisnis atau berdasarkan kriteria. Kriteria klasifikasi yang pertama, who atau siapa, pelaku bisnis, pemangku kepentingan, manusia atau struktur sumber daya, kompetensi, tanggung jawab, dan tugas. Contohnya yaitu kerangka RACI, model bintang, model 5 struktur Mintzberg, model peran tim, Belbin, dan analisis SWOT. Selanjutnya how, bagaimana, fungsi, proses, aturan, tindakan, kegiatan, prosedur, rutinitas, proyek. Contohnya yaitu COBIT, ITIL, PCF, SCORE, model sistem yang layak. Selanjutnya what input atau apa masukan. Pengetahuan informasi. Contoh model yaitu diagram aliran data, diagram UML atau SYSML, model motivasi bisnis, atau BMM. Selanjutnya what output atau apa hasilnya, yaitu keluaran,
rencana, pilihan, jawaban, reaksi, dan keputusan. Contoh model yaitu pohon keputusan dan balance scorecard atau BSC. Selanjutnya forward atau untuk apa, tujuan, nilai, penghargaan, manfaat, biaya, kerugian, biaya peluang. Contoh modelnya yaitu model referensi nilai atau VRAM, model nilai tambahan ekonomi atau EFA, model rantai nilai, Canvas, model bisnis. Selanjutnya in what circumstances atau dalam keadaan apa, yaitu risiko, peluang, kendala, kualitas, penilaian, evaluasi, pengendalian, dan hukuman. Contoh model yaitu model 7 kekuatan. Selanjutnya, keempat, tinjauan pustaka dan pertanyaan penelitian. Yang pertama, isu utama yaitu kurangnya integrasi antar teknik, pemodelan bisnis, dan pemodelan teknologi informasi. Selanjutnya, yang kedua, metodologi tinjauan pustaka sistematis pada basis data ilmiah atau Web of Science, Science Direct, dan IEEE Explore, dan lain-lain dari tahun 2009 sampai 2019. Selanjutnya pertanyaan penelitian RQ. RQ1 yaitu model bisnis apa saja yang sudah termasuk dalam referensi pemodelan EA. Yang kedua, RQ2, model bisnis apa yang disajikan dalam bahasa Archimedes. Selanjutnya RQ3, analisis bisnis apa yang didukung oleh notasi CMMN. Selanjutnya itu hasil tinjauan pustaka RQ1 dan RQ2. RQ1 yaitu model bisnis untuk pengembangan EA terdapat di tabel kedua. Terdapat dua contoh dari RQ1, yaitu yang pertama studi menunjukkan penggunaan kasus penggunaan bisnis, klasifikasi model bisnis berdasarkan aturan, pemberdayaan profesional bisnis untuk analisis sistem, integrasi bisnis model Canvas dengan teknologi roadmap, dan hubungan kapabilitas TI dengan strategi bisnis. Contoh, penggunaan ITIL, COBIT, dan Archimedes untuk menganalisis dampak implementasi ITIL. Selanjutnya RQ2, model bisnis dalam bahasa Archimedes terdapat pada tabel ketiga, yaitu Archimedes digunakan untuk yang pertama, perluasan bahasa pemodelan atau integrasi dengan UML dan BPMN. Selanjutnya pemodelan informasi strategis dan desain dashboard manajemen. Selanjutnya integrasi biaya dalam arsitektur perusahaan atau TDABC. Selanjutnya pemetaan konsep PMBOK. Selanjutnya perencanaan kontinuitas bisnis. Selanjutnya integrasi model perusahaan heterogen atau bisnis model Canvas E3 Value. Selanjutnya manajemen risiko keamanan sistem informasi atau ISSRM. Yang terakhir, mendukung pemodelan strategi bisnis dan evaluasi portofolio TI. Selanjutnya hasil tinjauan pustaka RQ3. RQ3 atau model bisnis dalam notasi CMMN terdapat pada tabel keempat. CMMN biasanya digunakan untuk yang pertama memodelkan proses respons darurat, yang kedua mendukung proses intensif manusia atau adaptive case management ACM dalam lingkungan sosial. Yang ketiga, analisis ontologis proses bisnis dari sudut pandang peserta. Yang keempat, inovasi proses dengan pemetaan ke BPMN dan CMMN. Yang kelima, implementasi proses bisnis deklaratif di perusahaan manufaktur. Yang keenam, pendekatan holistik dalam manajemen proses bisnis atau bersama BPMN dan DMN. Yang terakhir, mendiskusikan hubungan antar standar pemodelan BPMN, BMM, dan CMMN untuk
enkapsulasi tampilan terpisah. Selanjutnya, pemetaan model bisnis dalam Archimedes terdapat pada gambar kedua, yaitu model referensi bisnis kerangka EA dianggap sebagai objek bisnis paling umum eh, yang terkait dengan model bisnis spesifik lainnya. Selanjutnya, pemetaan kriteria ke bahasa atau notasi. Yang pertama, eh, who atau siapa, pemodelan struktur pemangku kepentingan, pelaku bisnis, peran, kapabilitas, dan persyaratan dengan menggunakan SYSML. Selanjutnya, what input, pemodelan data menggunakan SYSML dan UML. Selanjutnya, what output, yaitu pemodelan keputusan dengan menggunakan notasi DMN untuk mencapai tujuan bisnis. Selanjutnya, yaitu how atau bagaimana, pemodelan proses dan kasus menggunakan BPN dan CMMN serta SYSML. Contohnya di sini terdapat dua, yaitu BPMN dan CMMN. Yang pertama yaitu BPMN, pemodelan prosedural atau uh, penciptaan produk atau layanan. Yang kedua yaitu CMMN, yaitu untuk pemodelan non-prosedural atau pencapaian tujuan. Selanjutnya in what circumstances atau penyertaan prinsip, kendala, pendorong, dan metode penilaian. Selanjutnya, yang terakhir, forward untuk pemberian nilai kepada pemangku kepentingan. Alat pendukung yaitu perangkat lunak seperti Camunda, integrasi BPMN, CMMN, DMN, dan visual uh, paradigm, paradigm atau SYSML, UML, BPMN, Archimedes, dan model bisnis lainnya mendukung pendekatan integratif ini. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan dan implikasi. Yang pertama yaitu integrasi pemodelan. Makalah ini mengusulkan pendekatan pemetaan model yang memungkinkan integrasi pemodelan bisnis dan pemodelan teknologi informasi. Yang kedua, kontribusi, yaitu pendekatan pemetaan model yang diusulkan berkontribusi pada peningkatan praktek pengembangan EA. Selanjutnya yaitu peran uh, CMMN, yaitu paling cocok untuk pemodelan non-prosedural dalam manajemen situasional. Selanjutnya, peran Archimedes dapat digunakan sebagai kerangka kerja untuk pemetaan model bisnis, mengidentegrasikan bahasa lain atau SYSML dan UML. Notasinya yaitu BPMN, CMMN, dan DMN. Selanjutnya, area perbaikan Archimedes masih memerlukan perbaikan untuk pemodelan risiko atau kualitas komponen bisnis yang lebih detail. Yang terakhir, yaitu tantangan ke depan, yaitu untuk kesiapan pengembangan perangkat lunak analisis sistem ini uh, mendukung pendekatan integrasi ini. Terima kasih presentasi dari saya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.